Halo dulurku, selamat siang. Kebetulan saya baru pulang dari sini dulurku ya. Saya akan melakukan penjelasan dan penerapan tentang pencegahan dan pembasmian daripada cabai busuk buah dulurku ya, yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal dulurku. Ini boleh dilihat cabainya, ini memasuki fase generatif dulurku ya. Ini kalau dilihat dari cabainya bagus, menurut saya dulurku ya. Dan ini saya sudah tuliskan rangkuman siklusnya dulurku. Ini sumbernya YouTube kantor PJKT dulurku ya. Ini ada caranya juga mengatasi busuk buah basah, busuk buah kering dulurku ya. Nah, di sini apabila kita pada fase generatif ini terjadi busuk buah dulurku yang disebabkan faktor internal dan eksternal dulurku ya, maka dipastikan panen gagal dulurku, karena saya telah mengalaminya dulurku ya. Dan itu sakitnya di sini dulurku. Artinya frustasi, stres itu di sini dulurku. Namun kita tidak boleh seperti itu dulurku ya. Artinya tetap semangat. Nah, di sini ini kan sudah saya melakukan pengaplikasian tingkat internalnya dulurku ya. Baru sekali saya aplikasikan. Dan ini nyatanya kumbang dan kaki 1000 ini mati dulurku ya. Nah, itu boleh dilihat. Nanti saya jelaskan siklusnya ini dan saya terapkan dulurku berdasarkan yang berada pada siklus ini dulurku ya. Kita mulai saja. Siklus atasi cabai busuk tingkat tinggi. Tuh boleh dilihat dulu dulurku ya. Yang pertama kita mulai dulu dulurku ya. Terus kita melakukan tindakan. Tindakannya melakukan pembasmian internal dan eksternal dulurku. Yang eksternal ini berhasil dulurku ya, karena sudah saya terapkan. Nanti saya lihat caranya, terus hasilnya bagaimana dulurku, nanti saya perlihatkan dulurku ya. Apabila ini berhasil, maka dipastikan panen merah mulus dulurku ya. Namun jangan bangga dulu dulurku, karena ada faktor pendukung, yaitu faktor pembasmian internal dulurku ya. Artinya internal ini hama atau penyakit yang berada di areal cabai ini dulurku ya. Dan faktor internal ini sudah saya terapkan sekali. Apabila berhasil, maka dipastikan panen mulus dulurku. Dan apabila gagal dulurku ya, maka cara yang dilakukan oleh saya seperti pengalaman saya dulurku ya, cara nyeleneh atau ekstrim dulurku. Mudah-mudahan untuk kali ini jangan sampai pada siklus ini dulurku ya. Dan apabila cara nyeleneh dan ekstrim ini gagal dulurku, maka dipastikan panen hijau dulurku atau panen muda, yang tentunya harga buah cabainya lebih murah dulurku ya. Nah, ini karena ini saling mendukung, ini faktor internal dan eksternalnya dulurku. Kita bahas yang bagian pertama ini, faktor eksternalnya dulurku ya. Faktor eksternal itu disebabkan oleh lalat buah dulurku. Dia ini cabai ini busuk, blonyok dulurku ya, dan terdapat lubang pada bagian yang disuntikkan oleh lalat buah. Dan lubang itu apabila kita pecah, maka ada larva atau ulatnya dulurku. Makanya kita melakukan pembasmian dan pencegahan daripada larva dan lalat buahnya. Kita melakukan faktor pencegahan internalnya terlebih dahulu dulurku ya. Terus kita bersamaan melakukan faktor eksternalnya juga, yaitu melakukan pemasangan perangkap dulurku. Karena secara otomatis faktor daripada pencegahan internal ini kita lakukan, maka lalat buah itu tidak mau hinggap ke sini dulurku ya. Makanya dia beralih ke perangkap yang saya lakukan faktor eksternal. Makanya ayo kita lihat perangkap yang saya pasang. Nah, ini saya memasang perangkapnya jauh daripada areal cabai dulurku ya, karena kita sifatnya mengundang dan memikat dulurku lalat buah agar terperangkap dulurku ya. Nah, itu jaraknya jauh. Nah, di sini saya pasangkan perangkapnya. Nah, ini dulurku ya. Tuh boleh dilihat lalat buahnya sudah banyak yang terkena dulurku ya. Ini nanti saya buatkan caranya bagaimana pembuatan dan pengaplikasiannya dulurku ya. Kita memasangnya jaraknya kira-kira 5 meter lebih dulurku ya daripada tempat areal cabai. Sedangkan ketinggiannya kita sejajarkan dengan buah cabai di sana dulurku. Jangan kita memasangnya terlalu tinggi-tinggi dulurku ya. Nah, ini dia. Baik daripada faktor eksternal dan internalnya nanti saya terapkan dulurku. Makanya ikuti terus video channel YouTube kantor PJKT dulurku ya. Ini pada bagian pertamanya saya selesaikan dulu penerapan faktor eksternalnya dulurku, artinya memusnahkan lalat buah ini dulurku.
Nah, ini saya tidak tahu dulurku ya, inilah buah jenis jantan atau betina, yang penting intinya dia terkena perangkap dulurku. Ayo kita langsung cara pembuatannya. Nah, langkah yang pertama kita persiapkan ini dulurku ya. Ini petrogenol. Ini di toko pertanian banyak ini dulurku. Bahan aktifnya dimetil eugenol 300 gram per liter dulurku ya. Boleh dilihat. Nah, ini yang memikat atau mengundang daripada lalat buah dulurku. Dan yang kedua kita siapkan kapas. Nah, ini kapasnya kita bulatkan di tali plastik dulurku ya. Kita ikatkan, kita bulatkan. Nanti kita celupkan ke petrogenol ini dulurku. Nah, ini caranya kita menyiapkan botol bekas ini dulurku ya. Ini diisi air dulurku. Ini telah diberikan lubang. Nah, saya melubangi dengan menggunakan obat nyamuk dulurku ya. Nah, ini diisi air, jangan sampai melewati lubang ini dulurku ya. Diusahakan di bawah lubang ini, karena pada kapas yang kita celupkan pada petrogenol itu tidak sampai menyentuh air dulurku, namun sejajar dengan lubang ini dulurku ya, karena agar bau daripada petrogenol itu memikat lalat buah dulurku. Cukup simpel, kita buka ini, kita celupkan dulurku ya. Nah, setelah kita celupkan seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam botol yang berisi air, namun jangan sampai di dalam air dulurku ya. Dia diusahakan pas lubang, sejajar dengan lubang itu dulurku. Nah, seperti ini dulurku ya. Ini kan saya ditutupnya, saya buat lubang ini buat penglilitan tali rapianya ini dulurku. Nah, simpel dulurku ya. Tinggal kita aplikasikan di kira-kira 5 meter daripada jangkauan cabai dulurku. Nah, semakin banyak kita membuat perangkap ini, semakin bagus dulurku ya. Artinya semakin banyak dia lalat buahnya terperangkap. Ini saya menyediakan satu botol lagi. Ini botol bekas minuman dulurku ya. Nah, mungkin sekian dulurku cara perangkap lalat buah, pencegahan fase atau bagian daripada eksternalnya dulurku. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan selamat siang. Sampai jumpa.